Rabbil. Hadirin yang dimuliakan Allah. Sering saya ditanya pada orang, Bapak Ustaz Abdul Rahman, Pak, kenapa kok Habib orang-orang di Maulid diajak tuh gembira betul gitu? Memang dalam perayaan-perayaan itu kita sudah sering mendengar ceramah, sering mendengar berita-berita ceramah tentang keutamaan sholat, keutamaan puasa, keutamaan. Kita hanya mengisi hati kuping kita, tapi belum pernah mengisi hati kita. Kalau Nabi Muhammad kita adakan di majlis sholawat, itu kita harapkan hampir semua Pak Abdul Rahman harus bisa baca. Terutama orang Jabung harus dididik bagaimana cara membaca maulid dan bagaimana membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi pada saat ini kita kumpul di tempat ini, di kampung ini, tidak ada yang kita harapkan satu manusia pun kecuali Nabi besar Muhammad. Percuma kalau mengharapkan Habib Umar cuma sampai di dunia, Rasulullah bisa sampai di akhirat. Ibu-ibu penuh harapan kalau berharap kampung sini majlis muslimat semuanya membaca maulid Nabi, membaca sholawat, qasidah yang banyak manfaat dan pujian-pujian kepada Allah. Kalau seandainya ingin mengetahui lebih dalam tentang Nabi Muhammad, hadir ke majelis taklim. Nanti Ustaz Abdul Rahman akan menyebutkan bagaimana sifat-sifatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita terapkan dalam kehidupan, baik itu bernegara, berkeluarga, beragama, sampai ke internasional. Ala diri Nabi Muhammad. Kalau satu yang lain tidak bisa kita ikutkan, mungkin yang teringannya kita bisa ikut. Contohnya ibu tidak akan sanggup mengikuti sholatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sholat sunnah itu kalau ruku membaca surat Al-Imran. Kuat apa enggak? Nabi kalau ruku sholat Al-Imran rampung. Kita berdiri surat Kulhu, berdiri surat Kulhu, suruku subhana rabbiyal azim 3 kali. Nabi surat Al-Imran, belum sujudnya, belum segala macam. Apa yang kita bisa ikuti dari Nabi Muhammad? Kalau ketemu orang senyum, Nabi Muhammad gak pernah mukanya cembetut, gak pernah. Susah senyum, senang senyum. Nabi Muhammad senyum sama musuh, senyum juga Nabi Muhammad sama kawan. Jadi musuh bingung, Nabi Muhammad ini benci atau senang tidak diketahui oleh musuh. Ketemu musuh senyum, ketemu kawan senyum, apa lagi? Nabi Muhammad tidak pernah makan lebih dulu dari kawannya, itu Nabi Muhammad. Kalau ingin dicontoh, Nabi Muhammad makan sebelum lapar, makan kalau lapar berhenti sudah kan? Nabi Muhammad gak mau dipanggil dari belakang, dipanggil gitu, tom, gak mau. Kamu kemari baru ngobrol. Nabi Muhammad kalau pagi ke pasar sama kayak kita, bertanya kepada pedagang, belanja kepada orang sendiri, tidak pernah belanja kepada orang lain, belanja di tempat yang dikenal dan tidak menawar berlebihan. Itu sifat-sifat Nabi Muhammad yang harus Ustaz Abdul Rahman di pesantren Ar-Rahman ini mengajarkan santri-santriawan dan santriwati supaya apa? Supaya mereka hubun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baru mereka cinta Allah Subhanahu. Belum lagi perempuan-perempuan kita diceritakan tentang Sayyidatuna Khadijatul Kubra, istri Nabi besar Muhammad. Makanya Pak, lagu Aisyah itu diprotes sama ulama. Makanya kalau di Indonesia kalau nyanyi hati-hati. Aisyah, ayo Aisyah, ayo Aisyah. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, siapa saja orang yang manggil sahabat dengan namanya, jangan kau hormati. Siapa saja sahabat yang dipanggil dengan nama Abu Bakar, jangan hormati dan jangan kau berikan amanat, karena pasti dia khianat. Dia harus
memanggil Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, apalagi istri yang mulia baginda Nabi besar Muhammad, dianggap tidak berakhlak oleh umat Islam di Indonesia, memanggil nama istrinya Rasulullah dengan Aisyah. Matamu gebotan Pak, pantas nggak istri Pak Bupati aja kita panggil Pak, istri Pak Bupati apa kabar? Kalau perlu kita cium tangan biar dikasih amplop, betul nggak? Pak, apa kabar Pak Bupati? Gitu. Ke depan 1 juta, ke atas 2 juta. Apalagi istri baginda, istri yang paling tercinta. Salah, istri yang paling tercinta Rasulullah, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, yang melahirkan bintu Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ketahui olehmu Aisyah, tidak akan ada yang menggantikan wanita di hatiku selain Khadijah Al-Kubra. Salah kowe nyanyi aja sah. Hati-hati di Indonesia, di Indonesia anak 4 tahun aja apal sejarah Nabi Muhammad, apalagi yang sudah tua kayak saya, kayak mutakin gini aja. Nyanyi mau hati-hati, kalau sempat buat dagangan lebih baik dagang es krim ketimbang nyanyi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena luka hati orang Islam Indonesia lu. Isa itu mengajarkan akhlak yang paling buruk terhadap anak-anak kita. Gak boleh manggil Sayyidina Abu Bakar aja, harus Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Sayyidina Umar Al-Faruq karena dipanggil oleh Allah minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang dipuji oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Aku ridho kepada sahabat Rasul dan Rasul sahabatnya ridho kepadaku. Kita belum ada stempel dari Allah, kita stempelnya belum ada dari Allah, kita masih panggilannya ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudullah, sembah Allah Ta'ala. Baru modal sembah, belum modal ridho. Ya betul? Kita baru saja nyumbang sekian, minta ridho sama Allah. Pengen punya uang 10.000, nyumbang masjidnya Ustaz Abdul Rahman, nyumbang madrasahnya, pingin ridhonya Allah dan pingin ridhonya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang membantu pembangunan madrasah ini, musola ini, masjid tanah ini, Allah akan lipat gandakan harta-hartanya dan Allah akan jadikan dakwah nanti di yaumil kiamat. Ustaz Abdul Rahman didik orang Jablung ini dengan mengenal Nabi Muhammad dan keluarga Rasulullah serta mengajarkan Al-Quran. Insya Allah ke depan mereka jadi orang-orang yang sukses. Mereka nanti di sini calon bupati-bupati yang akan datang, di sini calon camat dan lurah yang akan datang, di sini juga calon presiden yang akan datang. Di sini yang paling berharga buat kita apa? Setelah kita meninggal dunia, mereka kumpul mengirimkan suratul Yasin, mengirimkan suratul Fatihah setiap malam, mengirimkan kita aman dalam kubur. Malaikat mau gebuk gak jadi, mau ngebuk gak jadi. Karena anak-anak kita anak soleh dan soleh. Tadi saya sudah bacakan khusus buat Ustaz Abdul Rahman, tidak diputar, saya baca sendiri. Hanya 20 menit kurang maulid selesai. Ustaz Abdul Rahman, Pak, kalau maulid itu tidak lebih dari 25 menit, 30 menit. Kan gak enak saya dibayar sama Abdul Rahman, gak enak. Kalau saya baca setengah jam, bos sudah 3, selesai pulang. Gak enak sama Posolihin. Posolihin jemput saya dari kemarin, dipel di mobil. Sudah sampai mana ikan? Sudah sampai mana? 15 menit. Sudah sampai mana? Belokan 15 menit. Sampai mana? 15 menit, 15 menit. Lama bener katanya. Saya bilang sama Pak Solihin, kita kalau pulang itu pergi itu biasanya dimanja sama panitia. Ditelepon, sudah sampai mana Bib? Sudah sampai mana Bib? Kalau pulang gak bakal ditelepon lagi. Kita habis manis sepah dibuang. Coba lah ntar pulang, gak ada. Haji Amadi juga gak ngebel. Ilham udah sampai mana? Enggak lagi. Belum pernah ada panitia telepon gini, Habib sudah sampai rumah belum? Belum ada. Kalau malam ini ditegor kan gak enak. Enak kalau malam ini ditegor. Iya, belum pernah Pak Solihin kita kalau pergi ditanya, sampai mana kamu? Udah belok kiri belok kanan? Waduh, ditanya. Sudah sampai, alhamdulillah. Tapi pulang nanti Bu, tidak ada yang tegur, nggak ada yang apa, sudah seakan-akan saya sudah selamat aja sampai rumah.
Mudah-mudahan ya, terima kasih banyak kepala kampung. Sebentar lagi kita mahalul diam. Terima kasih banyak Bu buat yang undang saya, buat Ustadz Abdurrahman saya acungkan jempol, dan terima kasih banyak. Mungkin nanti tadi siapa saja yang jadi bupati, apa saja orangnya yang kita harapkan ke depan dia bisa memandang lebih jauh lagi untuk bangsa dan agamanya, terutama untuk agama Islam. Harus lebih utama, agama Islam harus di atas kepala kita, Nabi Muhammad harus di atas kepala kita, keluarga Rasulullah harus di atas kepala kita, orang-orang tua kita harus di kepala. Negara kita di sini tidak boleh diganggu gugat, nggak boleh. Negara nggak boleh ganggu gugat, ada di sini. Memang nggak ada mereknya, nggak ada tatonya, tapi dalamnya warnanya merah putih. Hati-hati. NKRI harga bisa ditawar. Nah, beli tenabang, beli bendera merah putih bisa ditawar tenabang. Kalau negaranya nggak dijual belikan. Siapa saja yang jadi bupati kita doakan sehat walafiat. Kita doakan diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan bimbingan, diselamatkan di keluarganya, dilindungi oleh Allah, dan ditolong dalam memimpin agama, dalam memimpin bangsa ini. Amin ya rabbal alamin. Wahina garubawan wa tihadal habib alanatis samawati wal arduna man fihinna